Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1117 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya preview One Piece yang telah dikonfirmasi oleh Puppies. Ya, Puppies mengatakan bahwa di chapter 1117 sejarah terungkap dan apa yang akan menjadi kesimpulan dari peristiwa terbesar abad ini. Selain itu, Puppies juga memberikan kabar yang cukup menyenangkan untuk para fan One Piece bahwa setelah chapter 1117 rilis, tidak akan ada break untuk chapter berikutnya. Nah, sampai di sini memang sepertinya apa yang dijelaskan oleh Puppies ini akan berkaitan dengan akhir chapter sebelumnya. Dimana seperti yang kita tahu ya bosku, Silver Rayleigh yang menjadi salah satu karakter yang mengetahui tentang sejarah abad kekosongan pun merasa bahwa siaran Dr. Vegapunk yang mengungkap sedikit informasi tentang kejadian di masa lalu, menurutnya justru akan merebut kesenangan dari para anak muda yang memiliki tekad untuk menjadi seorang bajak laut ataupun raja bajak laut. Dan secara tidak langsung, Rayleigh yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk justru akan merusak rencana besar Roger. Itu sebabnya kenapa selama ini kelompok bajak laut Goldie Roger tidak melakukan pergerakan besar setelah mereka mengetahui tentang abad kekosongan atau Void Century. Di sisi lain, pesan siaran Dr. Vegapunk pun sepertinya akan segera berakhir. Pasalnya, Vegapunk Yok yang telah mengetahui keberadaan Hyacinth dan Mushi yang disembunyikan di dalam robot kuno. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apa yang akan menjadi penutup dari pesan siaran Dr. Vegapunk yang sebelumnya telah menyimpulkan bahwa dunia ini akan tenggelam ke dasar lautan. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan preview One Piece chapter 1117. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul Dr. Vegapunk telah memberikan banyak hal yang dia ketahui tentang abad kekosongan atau Void Century. Baik itu tentang kerajaan kuno, sosok Joy Boy, pertempuran besar yang terjadi di masa lalu, senjata kuno dan energinya, serta bagaimana pertempuran besar di masa lalu yang akan terulang kembali. Jelas jika nantinya Dr. Vegapunk berhasil menyelesaikan pesan siarannya, maka tidak menutup kemungkinan Dr. Vegapunk akan memberikan sebuah kejutan besar bagi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece, di mana isi penutup tersebut kemungkinan besar berhubungan dengan tekad dari para Klandi. Yap, perlu diingat juga ya bosku, sebelum Raja Cobra tewas di tangan Im-sama, Raja Cobra telah meminta kepada Sabo untuk mengatakan kepada Luffy dan Vivi bahwa mereka berdua adalah keturunan dari Klandi. Bukan hanya itu saja, Raja Cobra juga meminta untuk melindungi Poneglyph dan mengibarkan bendera Fajar untuk melawan dunia yang akan tenggelam ini. Nah, sampai di sini apa kalian semua sadar? Pesan kedua yang disampaikan oleh Raja Cobra ini merupakan isi surat yang ditulis oleh Ratu Lily yang merupakan pemimpin pertama dari kerajaan Alabasta, di mana pesan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dari raja-raja terdahulu, namun tidak secara detail. Dan hal ini jugalah yang menjadi alasan kuat kenapa Raja Cobra begitu ngotot ingin menanyakan tentang batu Poneglyph pada pihak Gorosei secara langsung. Itu sebabnya jika nantinya Dr. Vegapunk benar-benar mengatakan informasi penting yang berhubungan tentang Klandi dan Sabo juga berhasil menyebarkan mandat dari Raja Cobra, maka hanya tinggal masalah waktu saja bagi para keturunan Klandi untuk mempersiapkan kebangkitan Fajar mereka dengan mempersatukan kekuatan sebagai ujung tombak melawan pihak pemerintah dunia. Ya, kehendak dan mengibarkan bendera Fajar yang telah dijanjikan menjadi sebuah simbol perjuangan untuk merebut kembali tatanan dunia yang selama ini telah direbut oleh pemerintah dunia selama ratusan tahun lamanya. Di sisi lain, jelas pihak pemerintah dunia yang telah mendengar isi pesan siaran Dr. Vegapunk pun tidak akan diam begitu saja. Ya, pemerintah dunia yang diyakini kuat memiliki salah satu senjata kuno yaitu Uranus jelas menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi pihak siapapun yang mencoba untuk menentang pemerintah dunia. Maka dari itu, selama energi Mother Flame masih ada di Pulau Egghead, rasanya akan cukup sulit sekali untuk melawan pihak pemerintah dunia dan organisasinya tanpa senjata kuno ataupun para keturunan Klandi yang telah menyatukan kekuatan mereka. Selain itu, kelanjutan pertempuran antara Luffy versus Gorosei Valkyrie dan Gorosei Jupiter pun menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, pasalnya di beberapa chapter sebelumnya kita belum diperlihatkan kembali aksi dari Luffy dan duo raksasa. Nah, memang selama Luffy berhadapan dengan para Gorosei, Luffy terlihat cukup kerepotan melawan para Gorosei. Apalagi saat Luffy mengeluarkan kekuatan penuhnya, para Gorosei selalu mengandalkan kekuatan regenerasinya untuk mengcounter serangan Luffy. Jelas hal ini hanya akan membuat Luffy kehabisan staminanya. Apalagi mode Gear 5 Luffy ini sangat menguras stamina.
Ya, Luffy benar-benar harus memikirkan cara atau teknik baru yang bisa menumbangkan salah satu dari Gorosei. Sehingga hal inilah yang akan menjadi sebuah patokan bagi Luffy untuk menganalisa kelemahan dari para Gorosei ketika Luffy akan dihadapkan kembali dengan para Gorosei di akhir cerita One Piece nantinya. Itu sebabnya jika Luffy berhasil melukai atau menembus pertahanan dari Gorosei Warguri, maka tidak menutup kemungkinan pertahanan Gorosei lainnya pun pasti akan bisa ditembus oleh Luffy. Karena Warguri sendiri merupakan Gorosei dengan pertahanan terkuat di antara mereka. Lalu kemudian di sisi lain, bisa dibilang saat ini kelompok bajak laut Tobi Jerami cukup beruntung dengan hadirnya robot kuno dan keberadaan Haisinde dan musuh yang ada di dalamnya. Entah ini memang disengaja oleh Dr. Vegapunk untuk membantu kelompok bajak laut Tobi Jerami jika situasinya kacau seperti saat ini atau tidak. Namun yang jelas, ini menjadi sebuah kesempatan emas bagi kelompok bajak laut Tobi Jerami untuk segera melarikan diri dari Pulau Egghead dan melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Elbaf. Nah, itu tadi merupakan preview manga One Piece chapter 1117 yang telah diberikan oleh Pewpiece. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next.